Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, kita akan terhubung dengan reporter Keiza Netania. Keiza. Ya, Wiki. Ya, Keiza, silakan dengan informasi terbaru dari lokasi kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, Wiki, kira-kira 3 jam setelah kebakaran menyala di Pasar Senen, tepatnya di Blok 2, saat ini api memang sudah tidak terlihat, akan tetapi asap ini dari kejauhan pun memang masih terlihat memumbung tinggi, asap tebal berwarna abu-abu. Dan untuk mengetahui terkait dengan maksud kami terkait dengan upaya pemadaman dari Dinas Pemadam Kebakaran, sudah ada bersama saya ini langsung Kepala Dinas dari Pemadam Kebakaran DKI, Bapak Subedjo. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pak, boleh dijelaskan ini upayanya seperti apa nih, Pak, terkait dengan? Kami sekarang sedang mengupayakan. Kita butuh air yang cukup banyak dan secara terus-menerus, jangan sampai terputus. Kalau putus membahayakan personil kami gitu. Kita juga akan coba buat lagi rangkai dari Kali Kuitang ya, Gunung Agung itu dari situ. Sehingga nanti ketika itu habis sudah bisa tetap bekerja, air tetap bisa dimanfaatkan terus. Ini sudah hampir 3 jam tapi asapnya masih tinggi, ini kendalanya apa sih, Pak? Ya, karena memang yang terbakar tuh materi, bahan, plastik, itu kan cukup produksi asapnya cukup banyak. Ya, dan yang terbakar banyak gitu loh. Lantai 3 tuh hampir seluruhnya sudah terbakar itu. Dan itu ketika permukaannya terbakar, yang dalamnya juga mungkin masih belum, sehingga dia proses lama. Sehingga kita perlu istilahnya upaya pemadaman dengan membajiri terus gitu loh, sampai memang nanti tuntas. Sementara asapnya terus berproduksi, sehingga itu juga merupakan kendala buat petugas. Jadi ini sebenarnya apinya masih menyala nggak di dalam? Ada beberapa titik masih ada penyalahan gitu ya. Kira-kira berapa lama sampai ini selesai? Tergantung nanti kesulitannya di lapangan kaitan dengan masalah jumlah barangnya ya yang terbakar ya. Pak, kalau nggak bisa prediksi yang akurat ya, tapi mudah-mudahan sih jangan sampai siang harusnya udah selesai lah, mudah-mudahan gitu. Oke, ini boleh dijelaskan lagi sampai sekarang udah berapa banyak petugas yang dikerahkan untuk memadamkan? Unit kita sudah 51 unit ya kita kerahkan ya, dari berbagai wilayah lah di DKI. Personil bisa 350-an orang lah gitu. Ini sudah penggantian shift ini. Kan pertama shift yang kemarin kan. Ini udah penggantian shift baru gitu. Ini sebenarnya bisa digolongkan kebakaran besar atau seperti apa sih, Pak? Ya besar sekali, cuma relatif cukup besar lah. Cukup besar karena memang tingkat kesulitannya cukup tinggi dan penyebaran apinya juga cukup cepat karena materi yang terbakar mudah terbakar, sehingga itu bisa kategori kebakaran cukup besar. Oh, boleh dijelaskan sekali lagi pemadamannya tuh seperti apa sistemnya? Apa cuma dari luar disemprotkan dengan skylift atau ada personel yang masuk ke dalam? Enggak, memang kita utamakan dari dalam. Jadi petugas kami itu dari dalam, dari 3 penjuru terutama ini. Jadi dari sisi barat, selatan, dan sisi timur. Jadi mereka sudah masuk dari dalam. Makanya perlu kehati-hatian karena asapnya masih cukup pekat gitu ya. Ya, supply air jangan sampai terputus. Gitu. Jadi dari kolam renang Bungur, kemudian dari Kali Lio, dan nanti dari Kali Kuitang. Kita akan upayakan dari situ. Kendalanya nanti lalinnya padat juga tuh. Terus ini ada banyak masyarakat di luar ini menghambat atau seperti apa, Pak? Ya, mereka kalau bisa agak menjauh dari TKP mungkin nggak menghambat. Tapi kalau misalnya sampai ke dalam juga, terutama yang coba mengevakuasi barang dia gitu kan, itu juga agak menghambat. Makanya kita juga bilang, kita koordinasi dengan kepolisian, keamanan dengan pengelola bangunan, tolong kalau bisa mereka dibatasi lah. Jangan sampai mereka berbondong-bondong malah mengganggu, membahayakan mereka juga. Pak, untuk titik ini kan ada 3 lantai, Pak. Titik api yang paling belum bisa dipadamkan itu di lantai berapa sih, Pak? Tadi informasi yang saya terima ada 2 titik, titik utara ya sebelah sini dengan titik sana selatan gitu. Lantai berapa tempatnya? Lantai 2 berarti kan dasar 1, 2 gitu kan. Lantai paling atas. Iya, paling atas ya. Yang belum dipadamkan. Oke, terima kasih Pak infonya. Kita tunggu ini sampai bisa dipadamkan seluruhnya ya. Mudah-mudahan cepat. Kita bawa apa, Pak? Oh, itu boleh dijelaskan apa, Pak? Jadi itu tipol ketika campuran air jadi busa. Nah, itu nanti akan lebih mengefektifkan dalam pemadaman. Nggak kalau cuma sekedar air. Dia lebih menyelimuti sehingga mudah-mudahan lebih cepat padam gitu kan. Itu kita udah supply dari unit-unit kita dari Sudin, dari dinas.
Ini menarik Pak, Tipol ini tadi digunakannya gimana Pak? Berapa banyak yang diperlukan? Jadi nanti kita campur itu ketika semprotan dengan pemancar udah berbentuk busa nanti gitu. Oh, jadi dicampur dengan air langsung ya? Iya, airnya itu gitu. Memang biasanya seperti ini atau? Ya, memang kita gunakan itu. Kita gunakan itu biar lebih cepat gitu ya. Apalagi bakaran bahan seperti ini kan, atau minyak, itu kita gunakan, plastik kita gunakan itu. Lebih efektif pemadaman. Ya. Jadi belum diketahui berapa lama lagi bisa dipadamkan, tapi diupayakan secepat. Jangan sampai siang lah, kita berharap ya. Tentunya dengan kendala-kendala yang kita harus antisipasi gitu kan. Mudah-mudahan lebih cepat gitu. Besok kalau untuk pemadaman besar seperti ini berapa lama sih waktunya Pak? Pengalaman kalau kebakaran pasar yang bahannya seperti ini bisa lama juga. Kan dulu pasar Senen juga yang lain kan lama juga kan. Karena memang materi yang terbakar banyak. Itu namanya beban kebakaran, banyak. Dan itu perlu penyisiran. Jadi seperti kayak sekam gitu kan, harus nggak cuma luarnya saja yang padam, tapi dalamnya harus pastikan nggak ada bara. Kalau nggak nanti dia menyalakan kembali terus berulang-ulang. Sejauh ini ada menyala kembali itu Pak? Tadi saya lihat Awalnya begitu tadi. Jadi ketika kita kan awalnya pemadaman dulu di atas gitu kan. Sementara kita ini udah mati di atas gitu kan, kita bergeser. Di sini fokus di sini. Nah, di sini ada lain-lain ya, sehingga nanti akhirnya kita tambah pemancar gitu loh, sehingga bisa berbarengan terus gitu. Oke, kalau untuk jumlah personel yang tadi Bapak bilang 51 unit udah cukup atau? Unit 51, ya kalau orang bisa 350-an orang lah. Dan unit saya rasa cukup lah. Nanti kalau misalnya perlu butuh lagi untuk punya jalur baru misalnya, kita bisa minta dari wilayah lain bisa. Ya dari selatan, dari Jakarta Pusat, ya dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, hampir 5 wilayah ya. Iya, seluruh wilayah. 5 wilayah tuh. Dan kantor dinas. Jakarta Pusat paling banyak 33 unit, ya. Kemudian ada dari kantor dinas 7 unit, Utara 2, Barat 2, Selatan 1, Timur 6. Jadi totalnya 51. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau Bapak ini, Pak, kita boleh tanya sedikit nggak Pak? Dengan sekretaris daerah ya Bapak berarti ya? Bukan. Dengan siapa Pak? Bukan saya pula pas saya sekretaris daerah, bukan pas saya anggota pemadam juga. Anggota pemadam juga. Kalau begitu, oh berarti sama ya Pak informasinya. Oke. Iya. Terima kasih ya Bapak. Semoga ini bisa cepat langsung. Baca doa biar cepat selesai. Iya. Oke, terima kasih. Ya.